Welcome to Leonero ngobrol ngalor dulu di mana dua orang gak jelas ngomongin hal-hal nggak penting. Dan hari ini kita bakal bacain Quora tentang apa Penyesalanmu di penyelesaianmu saat saat remaja. remaja. Kamu ada penyesalan remaja, Cim? 1. Saya tidak aktif ikut organisasi semacam OSIS ataupun pramuka. Saya pernah mencoba tapi saya tereliminasi oleh senior OSIS sehingga saya sangat penasaran. Sedari dulu zaman SD, SMP, SMA tidak pernah merasakan menjadi anggota OSIS. Mumet banget dah. Intinya nggak pernah aktif Dia masih ikut remaja juga OSIS kali gitu. nulisnya ini, makanya mumet. Jadi dia penasaran dari dulu tuh SD, SMP, SMA tuh nggak pernah ngerasain jadi anggota OSIS. Pramuka pernah aktif tapi akhirnya setelah naik kelas jadi nggak aktif lagi karena ditiadakan buat kelas 12. 2. Saya tidak pernah mencetak prestasi semasa SMA. Sertifikat juara semasa SMP serasa nggak berguna namun berharga untuk saya. Sertifikat SMA sangatlah penting untuk mendaftar perguruan tinggi. Saya pernah ikut olimpiade tapi tidak mencetak prestasi. 3. Saya tidak pernah berfoto-foto semasa SMA bersama sahabat saya padahal kami sering nongkrong di taman sambil main HP masing-masing pula. Alhasil setelah sekarang udah lulus kenangannya tidak terabadikan. Aku banyak banget loh foto waktu SMA. FB ku tuh kayak ratusan gitu isi foto-foto nggak penting, gulung kabel, main basket. Ya aku tuh nyesel banget dulu tuh nggak masukin foto-foto tuh ke Facebook terus di private or something gitu loh. Cuma biar jadi storage aja. Kan kalau misalnya Google Drive atau apa kan kita nggak bisa lihat langsung kan. Tapi Iya. kalau di Facebook kan kita bisa langsung lihat di albumnya itu. Sayangnya dulu aku nggak kepikiran buat nge-private gitu loh. Kalau misalnya aku nggak pengen dilihat orang gitu kan. Jadi aku tuh kalau nggak pengen dilihat orang foto-fotonya aku hapus. Padahal kan di private aja harusnya jangan dihapus. Itu bisa buat kenangan loh. Saya tidak pernah punya mimpi, saya hanya ingin menjadi orang yang kaya. Saya tidak punya kemampuan khusus yang bisa dijadikan senjata dan dikembangkan sehingga saya bingung akan jadi seperti apa diri saya ini di masa yang akan datang. Bahkan memilih kuliah saja saya bingung. Milih kuliah tuh jahat nggak sih? Kita anak umur berapa? 18 tahun disuruh milih kuliah? Iya, tapi emang parah banget nggak sih? Kayak kita di usia yang masih selabil itu belum ngerti soal apa-apa, belum Mm-mm. ngerti soal Mm-mm. jurusan-jurusan tuh kayak Mm-mm. gimana atau apalagi karir di masa depanmu kamu mau selamanya jadi apa kayak gitu. Tapi itu semua ditentukan dari Dari pilihanmu pilihanmu ketika umur SMA. segitu itu gitu. Dari usia kita kayak gitu, kita belum ngerti apa-apa, Belum kita ngerti belum. ada masalah apa Iya. yang harus dibenerin Iya. sehingga kalau mau dibenerin tuh harus ngambil jalur yang apa gitu. Kita nggak tahu dunia kayak gimana di luar sana sama sekali. Iya. Kita masih dalam lingkup sekolah, keluarga gitu. Kita nggak tahu di. Kita masih dibiayain sama keluarga Mm-mm. dan nggak ngerti sebenarnya dunia itu membutuhkan apa gitu. Terus kita tahu-tahu langsung you have to choose right now to determine the forever of your life Mm-mm. gitu. Jahat banget anak umur segitu suruh nentuin ini umur 18 tahun ya maksimal kayak 18 19 gitu. Terus suruh nentuin 40 tahun ke depan kamu tuh bakal ngapain? Selama 40 tahun itu kan. 40 tahun. Ya, Padahal itu kan 2 kali lipat hidup kamu. saat Iya ini saat gitu. itu. Gila kali. Kalau di Amerika kan bagus ya sistemnya. Jadi Iya kayak kita masuk tuh bisa masuk kuliah kuliah itu di kampus itu tanpa milih jurusan. tanpa milih jurusan. Nanti setelah kalau udah setahun 2 tahun gitu kan baru bisa nentuin kamu mau apa, Mm. bisa ngambil apa, tiba-tiba mau ke lawyer atau mau premed kayak gitu atau malah mau art. Mm-mm. Dia jadi art dealer. Masa remaja tidak datang 2 kali. Pergunakan waktumu sebaik mungkin. Kamu tidak harus menghabiskan masa remajamu dengan bermain-main. Tabunglah sesuatu yang berharga di masa suburmu agar kamu jaya di masa layumu. Cobalah semua hal, jangan takut selama hal itu tidak merugikan kamu ataupun orang lain. Terima kasih. Kita takut gagal sih di usia kayak gitu. Waktu remaja itu ya bener-bener nggak ngerti sih jalan kemana, harus ngapain, butuh apa kayak gitu sih. Ini menarik loh ini bagian ini. Sayang banget kita tuh waktu SMA disuruh milih kamu mau milih jurusan apa berdasarkan passing grade. Iya, Maksudnya apa coba? gara-gara saking nggak ngertinya cara untuk milih itu kayak gimana. Jadi kita cuma ngelihat kemampuan kita dalam menyelesaikan soal untuk dijadikan patokan masa Mm-mm. depan kita itu loh. Padahal mestinya tuh tidak berkorelasi kan. Iya. Harusnya ya kita harus apa mungkin ada
rela metode apa gitu untuk bikin lebih memahami Pak, diri kita, paling nggak minat kita lah kayak gitu, at least walaupun kita kita nggak masih perlu belum tahu misalnya harus kayak ngapain. memahami dunia tuh kayak gimana apa kayak gimana, tapi diri sendiri minatnya aja tuh kita Iya, belum nemu kayak iya gitu kan. benar. Kayak aku iri sama adik-adikku gitu, ada yang masuk kuliah ke apa sistem informasi misalnya gara-gara dia suka sama pemrograman, ada yang masuk desain karena dia suka gambar kayak gitu kan. Hmm. Waktu usia segitu tuh aku beneran ya nggak punya minat sama sekali. Aku waktu itu minatnya sebenarnya desain grafis dan aku suka kayak editing gambar gitu loh, pakai Photoshop dan lain-lain. Dan zaman itu tuh belum ada kayak PixArt atau aplikasi-aplikasi buat ngedit Mm-mm. foto gitu. Nah, aku tuh bisa pakai Photoshop kan buat ngedit, dan aku emang beneran pengen sebenarnya untuk kuliah desain grafis. Cuman karena orang tua tuh ngelihat passing grade-nya desain grafis itu rendah gitu kan, Mm-mm. dibandingin sama jurusan lain yang kayaknya aku tuh bisa kok, nilaiku masuk ke jurusan lain lebih bagus gitu loh. Jadinya ya ngapain ke yang passing grade-nya lebih rendah itu, passing grade lebih rendah itu buat anak-anak yang emang Pasti nilainya grade-nya lebih rendah rendah. juga aja Mm-mm. kayak gitu. Padahal kan impian tiap orang tuh harusnya Iya, bukan dijalanin kayak bukan gitu dilihat gak sih, dari kayak bukan lihat gitu. nilai. Terus setelah masuk kuliah, bingung kenapa jurusan ini dikasih nama ini, terus kenapa kita belajar ini, terus kita nggak ngerti apa-apa, kayak ngerasa berat gitu kuliah. Padahal kalau misalnya kita suka sama apa yang kita kuliahin gitu ya. Apa yang kita jalanin Mm-mm. gitu, jadi bakal nikmat banget Soalnya masa-masa kuliah. waktu SMA itu aku sukanya tuh ya belajar itu ya hitung-hitungan kayak matematika, fisika menurutku ya itu kayak Cocok banget sih berarti kamu puzzle. masuk sipil aslinya. Aslinya masuk sipil tuh kan kalau dilihat puzzle-nya mendingan aku masuk matematika atau masuk aku juga ikut olimpiade informatika. Mm-mm. Maksudku ya enak main-main logika gitu, tapi pas udah masuk sipil ternyata ujung-ujungnya ya cuman masukin rumus gitu Iya, doang apa kan. yang udah ada gitu kita tinggal masukin aja, Heeh, udah kayak komputer. heeh. Bisa diganti sama komputer Iya, kerjanya. heeh. Yang membedakan sih mungkin emang harus ini ya yang critical thinkingnya kan, Mm-mm, kayak kalau ada bangunan yang kayak gini itu membutuhkan apa aja. Nah, nanti ketika membutuhkan apa ajanya itu tinggal dimasukin rumus kayak gitu jadinya. Jadi mm-mm. sebenarnya fungsinya tuh bener-bener kecil banget fungsinya dibandingin apa namanya yang harus dihitung gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya buku tuh setebal ini gitu, yang hitungannya tuh segini gitu. Jadi kalau kalau mau tahu porsi kamu sebagai eh, civil engineer-nya itu cuma gini doang buat mikir. Ya sih segitu aja kalau masalah penyesalan kita waktu milih jurusan ya. Tapi kalau overall masa remaja tuh sebenarnya emang nggak terlalu banyak sih yang aku sesalin. Yang paling aku sesalin cuma masalah yang sama diriku sendiri yang terkait dengan psikologis sih, kayak apa namanya, love in family kayak gitu. Dan itu Mm-mm. juga bukan sesuatu yang bisa aku ubah gitu kan, kayak kembali ke masa lalu terus bilang ke orang tua aku cintai aku please jangan pukulin aku, masa kayak gitu kan nggak bisa Iya, juga, iya, iya. itu bukan sesuatu yang bisa aku kontrol. Cuma kalau untuk diri aku sendiri sih ya I did my best kayaknya selama masa remaja, yang dalam apa ya kemampuanku gitu sih. Iya, tapi emang harus diingat sih masa itu nggak ada yang abadi, SMA, kuliah, SMP Ya gitu. semua harus di Celebrate sih emang harus celebrate every dirayakan. moment Mm-mm. gitu, dan mumpung ada pengaruh. Tapi yang kalau misalnya kita boleh ngasih tahu nih ya ke anak-anak muda sekarang Mm-mm. ini, itu apa ya, kalau misalnya aku sih aku bakal bilang main selebar-lebarnya, jangan batasin orang mana yang mau kamu jadiin teman, mana yang enggak kayak gitu. Kamu harus bisa mengenal seluas-luasnya pergaulan berbagai jenis macam orang gitu, karena itu nanti akan jadi hiburan buat kamu di masa depan juga sih, kayak oh orang ini tuh kan yang dulu sekolah kayak gini ya sekarang dia jadi kayak gini gitu, Hmm. oh si ini kan yang dulu pacaran sama ini ya sekarang jadinya sama ini misalnya, atau Mm-mm. gimana gitu. Aslinya aku menarik loh kalau dilihat-lihat kayak yang anak-anak muda kayak kita kan takut untuk ngelakuin A, ngelakuin B nanti impact di masa tua kayak gitu. Tapi teman-temanku yang ngelakuin A, ngelakuin B, ujung-ujungnya ya
happy family, Iya, bye-bye aja. bye-bye Walaupun dulu aja. nakal-nakal Waktu atau dulu segala macam nakal-nakal kayak banget, gitu, ujung-ujungnya juga ya tetap jadi keluarga yang normal-normal aja baik, gitu. jadi bapak yang baik, jadi ibu yang baik, ya anak-anak yang dulunya kita lihat bandel itu. Kayaknya nanti kita bakal ada satu episode khusus untuk ngomongin orang-orang yang dulu kita kenal kayak apa, terus di masa depannya sekarang turn out jadi kayak Kayak apa. apa? Karena lumayan kan ini udah kayak 15 tahun kan. Iya. 15 tahun kemudian gitu. Jadi ya udah lumayan lah kalau misalnya ngeliat perkembangan seseorang tuh atau perubahan gitu ya. Okay, so that's all from us. You will be hearing from us again Soon. soon. Bye bye. Bye.